Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Prasetyo Wibowo, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode April 2025. Selamat menyaksikan. Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Yuda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Vianingsi Hindata menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang kami lakukan dalam 2 hari ini, tanggal 22 dan 23 April 2025. Dalam RDG 2 hari ini kami membahas secara mendalam asesmen terkini dari kondisi ekonomi global, terutama perang tarif, dan juga dampaknya terhadap keuangan global dan ekonomi Indonesia. Berdasarkan asesmen, proyeksi, dan berbagai risiko-risiko tadi, kami merumuskan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan kebijakan-kebijakan pendalaman pasar keuangan, UMKM, ekonomi keuangan syariah, maupun juga kebijakan-kebijakan internasional. Saya akan menyampaikan mewakili Dewan Gubernur Bank Indonesia hasil-hasil pembahasan mulai dari asesmen prospek ekonomi global. Saya akan memulainya. Ketidakpastian perekonomian global makin tinggi didorong kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Pengumuman kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat awal April 2025 serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan menurun dari 3,2% menjadi 2,9%, dengan penurunan terbesar terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok, sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diperkirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke Amerika Serikat dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan Amerika Serikat, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal. Yield US Treasury menurun dan indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang dunia DXY melemah di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Fund Rate di tahun ini maupun tahun depan. Aliran modal dunia bergeser dari Amerika Serikat ke negara dan aset yang dianggap aman, safe haven asset and safe haven countries, terutama aset keuangan di Eropa dan Jepang, serta komoditi emas. Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut, sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan 1 2025 masih terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga tumbuh positif didukung keyakinan pelaku ekonomi dan kondisi penghasilan yang secara umum masih stabil.
Belanja pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya THR, belanja sosial dan berbagai insentif lainnya, serta kenaikan permintaan musiman selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah juga mendukung konsumsi rumah tangga. Investasi, khususnya non-bangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat. Ekspor non-migas pada triwulan 1 2025 meningkat, terutama di topang komoditas manufaktur seperti mesin serta besi dan baja ke negara-negara ASEAN. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi berbagai wilayah terindikasi tetap baik, terutama wilayah Kalimantan dan Jawa. Kedepan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan langkah retaliasi yang ditempuh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,7 sampai 5,5%. Dipengaruhi dampak langsung kebijakan tarif Amerika Serikat yang menurunkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan dampak tidak langsung akibat penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang lain Indonesia, terutama dari Tiongkok. Sehubungan dengan itu, berbagai kebijakan perlu diperkuat guna memitigasi dampak dari menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia tersebut dengan mendorong permintaan domestik dan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makrobudensial untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, didukung dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan kebijakan stimulus fiskal pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk dukungan penuh terhadap implementasi berbagai program pemerintah dalam Asta Cita. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mampu mendukung ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan surplus bulan sebelumnya sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal tahun 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat net inflow 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Pada April 2025, data hingga 21 April 2025, investasi portofolio mencatat net inflow 2,8 miliar dolar Amerika Serikat akibat kuatnya dampak ketidakpastian global pasca pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Perkembangan terkini menunjukkan tekanan outflow mulai berkurang, terutama pada SBN sejalan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, termasuk ketahanan eksternal yang terjaga baik. Posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2025 tercatat tinggi, yaitu sebesar 157,1 miliar dolar Amerika Serikat, 157,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan import atau 6,5 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Bank Indonesia memperkirakan neraca pembayaran Indonesia tahun 2025 tetap sehat, ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah,
yaitu dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari produk domestik bruto (PDB). Dan surplus transaksi modal dan financial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Nilai tukar rupiah tetap terkendali, didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat 16.560 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,12% point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar rupiah terjadi di pasar offshore, pasar luar negeri, non-delivery forward (NDF). Pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia pada tanggal 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar rupiah dari tingginya tekanan global. Intervensi di pasar offshore NDF tersebut terus kami lakukan sejak saat itu. Respon kebijakan ini memberikan hasil positif, tercermin dari perkembangan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi 16.855 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tanggal 22 April 2025 dibandingkan dengan level 16.865 rupiah per dolar pada dolar Amerika Serikat pada hari pertama pembukaan pasar domestik pasca libur tanggal 8 April 2025. Pergerakan rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi secara terukur di pasar offshore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, domestic non-delivery forward, maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi berbagai instrumen yang ada, baik sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing, mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, maupun menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian nasional. IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar 1,03% year on year, dengan inflasi inti tetap terkendali rendah, yaitu sebesar 2,48% year on year. Sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 0,37% year on year, didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali
pengendalian inflasi pusat dan daerah TPID TPIB melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Sementara itu, kelompok Administer Prices tercatat deflasi sebesar 3,16% year on year yang terutama dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dan kebijakan pemerintah lainnya. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026. Inflasi inti diperkirakan terjaga rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatil food diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Penguatan respon kebijakan moneter terus dilakukan, termasuk optimalisasi strategi operasi moneter pro market dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah dan pencapaian inflasi. Sebagai upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta strategi mendorong aliran masuk modal asing ke pasar keuangan dalam negeri, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 21 April 2025, total posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar 881,9 triliun rupiah untuk SRBI, 1,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI, dan 277 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Kepemilikan non-residen dalam SRBI per tanggal 21 April 2025 mencapai 209,9 triliun rupiah, 209,9 triliun rupiah atau 23,8% dari total outstanding. Implementasi dealer utama primary dealer sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi pasar sekunder untuk memperkuat operasi moneter dan tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025, data hingga 22 April 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN sebesar 80,98 triliun rupiah. 80,98 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 54,98 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara SPN termasuk syariah sebesar 26 triliun rupiah. Kedepan, berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan ekstra ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter tetap berjalan baik di tengah kenaikan risiko dari dinamika global. Sejalan dengan penurunan BI rate yang diputuskan pada Januari 2025 dan instrumen moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang Indonesia terus menurun menjadi 5,77% pada 21 April 2025 dari semula sebesar 6,03% pada awal Januari 2025.
Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 16 April 2025 juga menurun, namun tetap menarik untuk aliran masuk modal asing, yaitu dari masing-masing 7,16%, 7,2%, dan 7,27% pada awal Januari 2025 menjadi 6,59%, 6,61%, dan 6,64% per 16 April 2025. Imbal hasil SPN juga tetap menarik, meskipun untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,98% menjadi 6,54%. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,98% menjadi 6,94%. Adapun suku bunga perbankan tercatat rendah, ditopang oleh kecukupan likuiditas perbankan sejalan dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudential KLM serta publikasi transparansi suku bunga dasar kredit SBDK. Likuiditas yang cukup tersebut mampu meningkatkan efisiensi pembentukan suku bunga perbankan sehingga mendukung penyaluran kredit perbankan. Pada Maret 2025, suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit tercatat masing-masing sebesar 4,77% dan 9,20%, relatif stabil dibandingkan dengan level pada bulan sebelumnya. Kredit perbankan tetap tumbuh positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,16% year on year, lebih rendah dari 10,3% year on year pada bulan Februari 2025. Pertumbuhan kredit investasi masih relatif tinggi, yaitu 13,36% year on year, sementara pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing tercatat sebesar 9,32% year on year dan 6,51% year on year. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit atau lending standar dan kondisi likuiditas masih memadai. Meskipun sejumlah bank mulai menghadapi kendala dalam meningkatkan pendanaan, baik dana pihak ketiga (DPK) maupun sumber lainnya untuk penyaluran kreditnya. Dari sisi permintaan, kontribusi pertumbuhan kredit terutama didukung pada sektor industri, pertambangan, dan jasa sosial, sementara kontribusi pertumbuhan kredit pada sektor konstruksi dan perdagangan masih terbatas, seiring dengan pola pertumbuhan sektoral ekonomi Indonesia. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,18% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,95% year on year. Kedepan, berbagai risiko ketidakpastian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi prospek pertumbuhan kredit dan preferensi penempatan aset likuid oleh perbankan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan akan menuju ke batas bawah kisaran 11-13% pada 2025. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudential yang akomodatif atau kebijakan makroprudential longgar, termasuk mengoptimalkan kebijakan insentif likuiditas makroprudential KLM dan memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (RPLN) untuk mendorong pendanaan perbankan bagi manajemen likuiditas dan penyaluran kredit ke sektor real. Bank Indonesia juga akan terus mempererat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Bank Indonesia terus mendorong implementasi
penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brazil KLM untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan. Mulai 1 April 2025, KLM, kebijakan insentif likuiditas makro Brazil, ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari dana pihak ketiga. Hingga minggu kedua April 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makro Brazil sebesar 370,6 triliun rupiah. 370,6 triliun rupiah, meningkat sebesar 78,3 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 sebesar 292,3 triliun rupiah. Khusus sektor perumahan, insentif KLM meningkat sebesar 84 triliun rupiah dari minggu keempat Maret 2025 seiring dengan implementasi penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brazil pada 1 April 2025. Insentif kebijakan likuiditas makro Brazil diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar 161,7 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional sebesar 167,4 triliun rupiah, Bank Pembangunan Daerah BPD sebesar 35,7 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,8 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudakan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultramikro, dan hijau. Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Likuiditas perbankan memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK pada Maret 2025 yang tinggi, yaitu sebesar 26,2%. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio CAR perbankan pada Februari 2025 tercatat tinggi, yaitu sebesar 26,95%. Risiko kredit tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan yang rendah sebesar 2,22% secara bruto dan 0,81% secara neto posisi pada Februari 2025. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 1 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi pembayaran digital, yaitu transaksi melalui aplikasi mobile dan internet, pada triwulan 1 2025 mencapai 10,76 miliar transaksi atau tumbuh 33,5% year on year, didukung peningkatan oleh seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 34,5% dan 18,9% year on year. Demikian pula volume transaksi pembayaran digital melalui QR Indonesian Standard (QRIS) tetap tumbuh tinggi sebesar 169,1% year on year,
didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 1,07 miliar transaksi atau tumbuh 57,7% year on year dengan nilai mencapai 2.741,8 triliun rupiah. Volume transaksi nilai besar yang diproses melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement BIRTGS tumbuh sebesar 0,69% year on year menjadi 2,47 juta transaksi dengan nilai 46.281,2 triliun rupiah. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan UYD tumbuh 15,51% year on year mencapai 1.240,1 triliun rupiah pada triwulan 1 2025. Transaksi digital melalui kris selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025 juga meningkat. Dengan rata-rata pertumbuhan volume transaksi per pengguna mencapai 111% year on year, 111% year on year lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 76%. Sementara itu, pertumbuhan uang yang diedarkan UYD selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 mencapai 8,63% year on year, sedikit lebih rendah dibandingkan 8,44% year on year pada periode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan 1 2025, termasuk selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SRAP) juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi oleh industri dan masyarakat. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia serta sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Itu pokok-pokok hasil asesmen prospek dan sejumlah risiko yang menjadi dasar pertimbangan oleh Dewan Gubernur dalam memutuskan bauran kebijakan moneter makrobudensial sistem pembayaran pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya
menjaga perakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan BI rate lebih. Baik pemirsa, demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode April 2025 di mana Bank Sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate di level 5,75%, sementara untuk deposit facility tetap di 5% dan juga lending facility di 6,5% demi menjaga stabilitas dari pergerakan inflasi di tahun 2025 ini di kisaran 2,5 plus minus 1%. Ya, saya Prasetyo Wibowo, sampai jumpa.